Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kakak-kakak mungkin bertanya-tanya mengapa kita mencanangkan pramuka produktif. Kita tahu bersama bahwa kemampuan belajar anak itu ternyata saat ini hanya taraf kompetensi, belum sampai ke taraf implementasi yang dinamakan produktif itu. Jadi yang pertama itu anak masuk ke wilayah penyerapan. Penyerapan itu hanya mengetahui, hanya memahami, hanya bisa menyebutkan, hanya bisa menganalisis data dan seterusnya. Lalu yang kedua masuk taraf kompetensi. Dia punya kemampuan. Jadi dia punya kemampuan membuat sesuatu, dia punya kemampuan memproduksi sesuatu. Tetapi kemampuan itu hanya berhenti di pengalaman dia, hanya berhenti di pikiran dia, hanya berhenti di kompetensi dia, dan tidak sampai pada terapan dia betul-betul menerapkan dalam dunia praktek sehari-hari. Sehingga banyak anak pramuka di otaknya, di dirinya, di perilakunya itu punya banyak kemampuan, tetapi realitasnya ketika hidup di masyarakat dia tidak menerapkan apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia unjuk kerjakan pada teman-temannya. Sehingga ketika dia bekerja ya hanya itu saja, tidak ada kemampuan lain yang mampu menyokong dia secara produktif dan memberikan waktu yang bagus sehingga bisa dikenal oleh orang lain. Nah, harapan kita anak-anak pramuka ini di samping dia nanti bekerja sesuai dengan bidangnya, tapi dia juga produktif dari sisi kemampuan dan pengalaman dia. Oleh karena itu, tampaknya kita perlu semacam motivasi, semacam pendorong, dan perlu mengikat dengan sebuah program namanya Pramuka Produktif. Jadi sederhananya ketika pelaksanaan di gugus depan, itu nanti bunyinya tidak menempuh SKU pasal 27, menempuh SKU pasal 15, tidak. Tetapi bungkuslah dengan sebuah kegiatan produktif. Contoh, membuat minyak goreng. Nah, di situ ada SKU nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Kemudian memproduksi tempe. Dia akan mengarah dari menghimpun dari SKU pasal ini, pasal ini, pasal ini. Jadi nanti terapannya kita geser, tidak latihan mingguan penempuan SKU pasal 15, latihan mingguan penerapan SKU pasal 21 umpamanya. Sudah tidak seperti itu, tetapi digeser ke bentuk produktif yang digabung secara tematik menjadi sebuah proyek-proyek. Nah, proyek-proyek ini ternyata sekarang juga dipakai oleh kurikulum Merdeka. IKM atau implementasi kurikulum Merdeka itu ujungnya adalah berbasis proyek, dan proyek itu oleh IKM harus didukung oleh modul belajar. Nah, di Gerakan Pramuka seharusnya latihan mingguannya adalah dalam bentuk proyek-proyek yang ada modulnya, modul belajarnya. Jadi ketika dia latihan mingguan membuat minyak goreng, modul apa yang harus dilakukan oleh dia? Yang pertama, saya sudah mengupas kelapa dengan begini-begini. Ternyata mengupas itu harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak, dan seterusnya. Nah, itu modulnya. Nah, oleh karena itu kakak-kakak yang tampaknya sudah menjadi pemenang, kita anggap pemenang dari yang ada ya, belum pemenang yang selebihnya. Ini tentu sudah mulai menerapkan pola pramuka produktif di gugus depannya. Jadi pramuka produktif itu seperti yang saya ceritakan tadi, munculkan tematik-tematik yang masa kini cocok dengan lokalitas kakak, sesuai dengan konteksnya, tidak sama dengan warcap lain tidak apa-apa,
tetapi di situ ada muncul proyek-proyek. Contoh proyek membuat jembatan dari sungai lebar 1,5 meter. Maka di situ ada orientering, SKU, ada kerjasama, ada apa, SKU nomor berapa, nomor berapa, sehingga Gerakan Pramuka tidak terbebani menempuh SKU. Selama ini kan para pembina terbebani menempuh SKU itu, sehingga latihan pramukanya habis untuk mengisi SKU. Jadi latihannya biar mereka latihan sendiri sesuai dengan SKU itu, tetapi dibungkus dengan sebuah proyek. Dan ini memang inovasi dari Jawa Timur, loncatan dari Jawa Timur untuk masuk ke langsung pramuka produktif. Kakak silakan menginovasi lagi di gugus depannya, memberikan pramuka produktif yang lainnya yang tidak tersplit, tidak terpisah dari latihan mingguan. Ya, tidak terpisah, tetapi justru menyatu. Maksudnya kegiatan produktif itu didukung oleh SKU nomor berapa. Kegiatan produktif itu kalau pasca setelah dia dilantik menjadi penegak bantara atau penegak laksana atau pandega, SKK berapa, SKK apa masuk di produktif apa. Sehingga tugas gugus depan adalah mengidentifikasi pramuka-pramuka produktif itu dalam bentuk apa saja. Contoh membuat jembatan, mendirikan 10 tenda, terus penjelajahan menemukan apa. Jadi tidak sekadar penjelajahan, tapi dia harus menemukan apa. Kemudian caving itu sampai pada menggambar bentuk gua dan sampai pada dampak gua itu sekitar 5 tahun 10 tahun lagi. Jadi lebihkan sampai ke sana, saya yakin Jawa Timur akan bagus. Pramuka ini harus ada perubahan, pramuka ini harus ada inovasi. Jadi rel kita itu tidak berubah, tetapi warna perjalanannya harus berubah. Sehingga kakak perlu melakukan inovasi-inovasi, dasarnya adalah SKU tadi. Jadi SKU tetap kita terapkan, tetapi SKU itu mendukung kegiatan-kegiatan produktif. Kita kan rindu ya, anak-anak pramuka ini sebagai pencipta inovasi di bidang kepramukaan. Contoh, mungkin ada dari peserta didik kakak menciptakan senter arah. Jadi kalau malam daki gunung mau ke Penanggungan, di senter itu sudah ada kiri, lurus, kanan, begitu, karena sudah ditembak seret map puncak Penanggungan, lalu senter disorotkan seret, dia sudah muncul kiri, kanan, lurus, kiri, begitu. Nah, mungkin lagi nyiptakan senter seret, habis gitu muncul tulisan pohon mahoni sudah sekian tahun ini begitu ada bayangan putih bengi-bengi seret gendruwo 100 tahun kuntilanak gitu. Atau nyiptakan sepatu pramuka, sepatu yang kalau dipakai itu dia sudah tahu sarang ular di bawah sepatu ini. Seret, lewat lagi, hati-hati ini agak longsor. Seret, jadi sepatunya ini memberi detektor. Atau nyiptakan tenda yang tendanya itu kalau ada hewan buas 2 meter dari tenda, dia sudah tit, berarti ada ular masuk, tut, tikus lewat, tet, Kak Purwo lewat, atau macam-macam. Nah, ini belum diciptakan. Saya pikir anak-anak penegak perlu dibiasakan ke penciptaan seperti itu. Begitu. Mungkin dia nyiptakan baret pengukur tensi. Jadi begitu dia pakai baret, tahu tensinya. Set. Sekarang kan baru jam ya, sama HP. Tetapi bisa nggak umpama baret itu
pengukur tensi, atau baret itu pemberi sinyal. Jadi baretnya anak penegak itu kalau dipakai set, dia beri coding ke teman-temannya, saya di sini, ini dan seterusnya. Nah, temuan-temuan itu nggak akan bisa ada kalau tidak dicoba, tidak dibiasakan di gugus depan kakak. Ya rotok gendeng nggak apa-apa, idenya kan memang ide gila begitu ya, ide gila begitu. Umpama ada yang kesakitan, aduh perutku sakit di hutan, set, lalu dia bawa senter, set, oh kon itu kelebon cacing, ini gitu. Ini ngalah-ngalahi kedokteran nanti. Atau tongkat, dia punya sinyal apa. Jadi padukan aja dengan sinyal, dengan apa akan ada. Tetapi yang dilarang adalah menciptakan senter tembus pandang. Nanti pembinaannya disenteri terus pandang. Enggak, jadi ada etika untuk di sana. Nah, ini namanya kalau dunia ilmu, dunia transhumanis. Jadi sekarang ini kita masuk ke dunia transhumanis. Transhumanis itu adalah pemindahan tugas-tugas manusia ke bentuk lain. Maka muncullah robot, muncullah sinyal, muncullah yang lain-lain yang memudahkan kinerja manusia. Dan transhumanis sekarang sudah banyak dikaji, tetapi dari sisi akademis saja, belum sampai pada terapan-terapan. Nah, kakak kan kegiatannya di sana sudah modern ya. Contoh ngukur lebar lapangan saja kan sudah pakai sinyal sekarang. Tembak ke sana, sret, tembak ke sana, sret, ketemu luasnya sekian. Ya, lalu pakai GPS, ketinggiannya berapa, sudah ada semua itu. Sudah ada semua. Teknologinya sudah ada. Kakak kalau mau naik ke Merapi atau nggak usah Merapi jauh-jauh, ke Semeru, kita akan tahu itu di HP kita mana jurang dalam, mana enggak, kita sudah tahu semua itu. Nah, anak-anak penemu itu banyak yang tidak dari Indonesia. Nah, kira-kira bisa nggak dari anak Jawa Timur begitu loh, anak temuan-temuan seperti itu? Bisa nggak dari Jawa Timur? Tentunya ini lahir dari pembina yang gila, tanda petik ya, gila tanda petik. Ya, pembina peserta didiknya juga nyeleneh, tanda petik begitu, nyeleneh tanda petik, sehingga ada ciptaan-ciptaan baru. Dengan begitu pramuka itu ada pembaharuan di sana, kita akan dilirik banyak orang. Sekarang ini kan banyak orang yang kurang melirik karena di pramuka tidak ada harga jual. Tetapi nanti kalau di pramuka banyak temuan, ini banyak harga jualnya. Contohnya minyak tanah, atau minyak apa? Minyak goreng. Ini kan masih sebatas minyak goreng. Lah kalau minyak goreng nanti dicampur apa sehingga menjadi minyak yang membuat orang seminggu nggak makan nggak apa-apa, kan enak, bagus. Iya kan? Ketika dilipat gandakan gagasannya kan jadi lebih sempurna. Umpama minyak goreng yang biasanya itu minyak goreng hanya 4 kali, 6 kali, setelah itu jenuh. Ini kapanpun akan tetap ada dan minyaknya tidak berkurang. Kan sekarang ini kalau 1 liter buat goreng sekian banyak, minyaknya habis. Ya kan? Bisa nggak diciptakan minyak goreng yang tidak akan pernah habis sehingga orang ya beli minyak itu untuk 3 bulan. Jadi meskipun mahal tapi 3 bulan. Begitu. Bisa nggak umpama dicampur apa minyak goreng ini bisa menjadi obat bagi penyakit apa? Kalau dicampur ini apa? Nah, itu perlu kajian. Kalau sementara kita ini kan tidak, buat, disaring, masukkan botol, diberi merek, selesai. Kan gitu. Belum ada kenakalan lain, disaring jadi terus diapakan lagi? Bisa nggak dia diberi pewarna? Minyak goreng warna biru, berarti dia bisa ini. Minyak goreng warna merah karena dikasih pewarna kan, terus bisa ini. Kira-kira bisa nggak? Bisa, asal kita nanti kita bantu
hak patennya, kita bantu hak kekayaan intelektualnya, sehingga kakak nanti siapa tahu anak-anak pramuka itu hidup dari hak paten itu. Seperti orang Amerika, dia menemukan bukaan kaleng Coca-Cola, itu yang bukan tek gitu, itu hak cipta ternyata, dan itu hak paten. Jadi siapapun yang akan buat pabrik minuman yang bukaan kaleng kek harus bayar ke dia. Jadi royalti 1000 produk, royaltinya sekian. Panen, orang itu panen. Nah, apakah itu haknya orang Amerika? Enggak. Apakah itu hanya bisa terjadi orang-orang Taiwan? Enggak. Apakah anak Jawa Timur bisa untuk itu? Bisa. Gitu. Nah, tinggal pembinanya yang kreatif dan sampaikan ke Kak Warcap. Nanti akan ada lomba-lomba lainnya. Siapa tahu kakak akan menjadi relawan tetap yang suatu saat punya hak cipta, pembinanya punya hak cipta. Sekarang ini belum ada loh pembina yang daftarkan hak cipta apa begitu, pembina, ya kan? Umpama pembina itu nyiptakan tenda yang tendanya ini penuh dengan nasihat atau motivasi. Setelah di setel masukkan flash disk atau apa, setiap jam 4 tangi rek, tangi wayai kemah atau tidur doa kok nggak doa gitu, terus apa gitu. Jadi tendanya itu ada suara yang muncul ketika terjadi sesuatu di tenda itu. Terus tenda itu akan bunyi sirenenya ketika tendanya bau yang maksimal, contoh bau sepatu. Jadi sepatunya kan di dalam semua itu. Terus wiu peringatan untuk udara yang ada di tenda. Dimodifikasi seperti itu kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah, itu kakak-kakak lah yang akan, dan anak-anak itu idenya ada-ada saja. Makanya ketika ada anak ide nyeleneh jangan dimarahi, ide nyeleneh justru diteruskan begitu. Saya pikir itu selamat untuk kakak-kakak, dan semoga ini tidak berhenti di sini. Kembali lomba ini menjadi inspirasi bagi minimal di gugus depannya, minimal di Warcapnya, menjadi inspirasi. Dan Warcap silakan ngadakan juga lomba-lomba pramuka produktif. Dengan begitu akan jadi semangat. Baik, selamat untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.